Sadatul Afadil, Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, seluruh jamaah subuh Masjid Fatimah Zahra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Allah menghimpun kita di sebaik-baik waktu, di sebaik-baik tempat, dan di sebaik-baik majelis insyaallah. Sebaik-baik waktu, karena di antara salihin salihat pasti ada yang telah terjaga sejak sepertiga malam terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan waktu untuk kita menyimak doa-doa kita. Dia Jalla wa Ala berfirman, manakah hambaku yang memohon ampunan maka akan aku ampuni. Manakah hambaku yang meminta rahmatku akan aku sayangi. Manakah hambaku yang memohon karuniaku akan aku anugerahi. Dan kita melangkah ke rumah Allah ini menunaikan 2 rakaat sunnah fajar yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Kemudian berdiri dalam salat subuh berjamaah yang innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan Al-Quran di waktu salat subuh dalam keadaan berjamaah itu disaksikan oleh seluruh malaikat, malaikat siang dan malaikat malam, berhimpun secara khusus untuk menjadi saksi kebaikan bagi yang menunaikan salat subuh berjamaah, dan bahwa salat subuh berjamaah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senilai dengan qiyamul lail semalam penuh. Dan kita masih duduk di seba'da subuh ini dengan niat i'tikaf, dengan niat talabil ilmi, dengan niat zikrullah. Maka sampai syuruk nanti kita tutup dengan salatul isyraq. Yang demikian itu meraih pahala senilai berhaji dan berumrah. Demikian pula dalam waktu ini kita didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi bagi umatku di waktu pagi-paginya mereka. Juga kita berada di rumah Allah, maka setiap langkah yang kita ayunkan hari ini, tiap tapaknya insyaallah menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Maka di dalam majelis ini kita mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca ayat dari kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat yang memohonkan ampun untuk mereka, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semua keutamaan itu tanpa terhalang sedikit pun. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sampai hari ini dari sejak 7 Oktober 186.000 saudara-saudara kita di Gaza telah mempersembahkan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima mereka semua sebagai syuhada di sisinya. Dan ini semua bermula
bukan dari 7 Oktober, tetapi dari nafsu angkara murka yang muncul ketika kemudian bangsa-bangsa Eropa imperialis menjajah berbagai negeri kaum muslimin di penjuru dunia. Ketika kemudian Inggris, Belanda, Spanyol, Portugis, Perancis, Jerman, Belgia melakukan genosida, pembantaian di berbagai negeri-negeri kaum muslimin. Seperti yang terkenal di Aljazair, di Rwanda, di Kongo, juga di kepulauan Nusantara kita, dan di berbagai penjuru. Oleh karena itu, kalau hari ini ada kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia Islam datang ke Eropa sebagai imigran, sebenarnya ini konsekuensi sejarah yang tidak bisa dihindari, karena tidak ada utang yang tidak dibayar. Dulu mereka mengangkut sumber daya dari negeri-negeri kaum muslimin, rempah-rempahnya, emasnya, berliannya, minyaknya, coklatnya, kopinya, dan berbagai produk-produknya. Mereka angkut ke negeri-negeri mereka, sedangkan itu adalah penopang kehidupan. Maka kalau hari ini manusia bergerak mengikuti alur kemana penopang kehidupan itu, sumber daya itu dulu mengalir, bagaimana mungkin hal ini dapat disalahkan? Sedangkan negeri-negeri di benua Eropa hari ini memilih untuk tidak menikah, memilih untuk menikah dengan child free, tidak ingin punya anak, bahkan melegalkan pernikahan sejenis. Sehingga sebelum kita membahas tentang Gaza, saya ingin membawakan optimisme untuk kita semua. Bagaimana proyeksi demografi ke depan di negara-negara Eropa dengan angka kelahiran yang kurang dari 1,8. Bahkan beberapa negara mencapai hanya 1,2 birth rate-nya. Birth rate itu berarti angka kelahiran pada setiap 10 penduduk. Itu hanya 1,2 seperti Spanyol, 1,3 seperti Perancis, 1,4 seperti Inggris, 1,3 seperti Jerman. Artinya dalam 10 keluarga itu hanya ada 13 anak. Dalam satu keluarga hanya ada 12 anak. Jazakallahu khairan. Wa tamakallahu khairan. Wa zawajakallahu bikran. Itu hanya ada 10 anak. 11 anak, 12 anak dalam ras-ras Eropa. Sementara imigrasi kaum muslimin terus mengalir. Maka diperkirakan beberapa tahun ke depan, lebih-lebih nanti tahun 2040, di Inggris itu yang bicara British English, yang bahasa Inggrisnya Harry Potter is drinking water, itu akan semakin sedikit. Yang lebih banyak adalah yang berbicara, hey brother, I want to tell you something and this is very important. You can see chapter 25. Bahasa Inggrisnya saudara-saudara kita IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Tahun 2040 di Perancis itu yang muka-mukanya seperti Emmanuel Macron itu makin sedikit. Yang lebih banyak yang seperti Karim Benzema. Tahun 2040 di Jerman itu yang bentukannya kayak Olaf Scholz, pendukung genosida itu makin sedikit. Yang lebih banyak yang seperti Mesut Ozil. Tahun 2050 diperkirakan
60-70% populasi Rusia akan beragama Islam. Ini tidak terhindarkan. Semua bermula karena keserakahan imperialisme, tetapi berbalik menjadi insya Allah futuhat Islamiyah di negeri-negeri barat. Sedemikian pula pengorbanan yang harus ditanggung oleh saudara-saudara kita di bumi Palestina bermula dari imperialisme itu. Ketika kemudian di abad ke-19, negara-negara Eropa semakin harus mendefinisikan siapakah mereka. Ketika tumbuh konsep negara nasional, negara bangsa, sejak revolusi Prancis dan kemudian diikuti dengan kekaisaran Napoleon Bonaparte, maka tumbuh rasa kebangsaan sesuai dengan rumpun ras dan kebahasaan, di mana orang Jerman kemudian harus mendefinisikan siapakah yang dimaksud orang Jerman. Orang Prancis mendefinisikan siapakah yang dimaksud orang Prancis. Orang Austria mendefinisikan siapakah yang dimaksud orang Austria. Demikian pula orang Belanda, orang Belgia, orang Inggris, dan seterusnya. Lalu ada segelintir masyarakat di tengah mereka yang lalu tidak terakui, yang kemudian mengalami persekusi. Di antara mereka ada orang-orang suku Gipsi, di antara mereka ada orang-orang suku Magyar, di antara mereka ternyata yang menjadi sasaran kebencian paling besar adalah orang-orang Yahudi. Karena selama sekian waktu diaspora Yahudi di Eropa ini menyebar ke berbagai negara, dan kemudian mereka mengakui dan menguasai sumber-sumber ekonomi. Perbankan mereka kuasai dengan satu kaidah yang aneh, yaitu riba itu diharamkan menurut Taurat, tapi hanya haram kalau antar Yahudi. Dia menjadi halal kalau kemudian ditarik di antara penduduk Eropa yang bukan Yahudi. Sehingga para penguasa ketika itu mengandalkan para bankir Yahudi ini. Mereka membuat sistem keuangan yang luar biasa di tengah daratan Eropa yang luas. Seorang pebisnis dari London bisa menitipkan uangnya kepada orang Yahudi di London dengan berbekal surat yang ditulis di situ. Dia bisa mengambil uangnya di Paris atau di Berlin ataupun di Milan ataupun di kota-kota yang lain. Itu cikal bakal dari perbankan ribawi yang kemudian dikembangkan oleh orang-orang Yahudi di Eropa ini. Sasaran kebencian ini berubah menjadi pogrom, berubah menjadi satu upaya untuk memisahkan mereka dari masyarakat Eropa, mendapatkan perlakuan yang khusus, dan juga dimulai dari Rusia dengan istilah pogrom tadi. Orang-orang Yahudi ini mengalami persekusi dan bahkan juga pembantaian. Yang ini meningkat terus di sepanjang abad ke-19 sampai kemudian orang-orang Yahudi ini berhimpun dalam sebuah kongres Zionisme, ringkasnya begitu, dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Theodor Herzl. Kongres Zionisme di Basel, Switzerland pada saat itu menghasilkan keputusan Der Judenstaat, perlunya tanah air khusus bagi bangsa Yahudi. Karena mereka terusir di Eropa. Karena mereka dipersekusi, karena mereka dizalimi akibat definisi negara bangsa yang terjadi di Eropa pada saat itu. Sehingga orang Rusia tidak mengakui Yahudi yang menjadi penduduk Rusia. Orang Jerman pun begitu, orang Inggris lebih-lebih, orang Prancis juga. Di semua tempat di Eropa, orang Yahudi kian terpojok. Tetapi menarik karena kemudian
hasil-hasil dari kongres di Basel ini, yang kemudian diajukan proposalnya kepada keluarga Rothschild, keluarga Yahudi yang menguasai ekonomi dan perbankan dengan jejaringnya di seluruh Eropa, maka kemudian pada awalnya ada Argentina yang menjadi arah kemana orang-orang Yahudi ini akan dibentuk menjadi satu negara. Tetapi relevansi yang kemudian lebih terkait dengan tanah Palestina menjadikan ditulisnya buku Old New Land atau Tanah Lama yang Baru oleh Theodor Herzl dengan nama samaranya Benjamin C.F. untuk kemudian menggerakkan orang-orang Yahudi ini bukan ke Argentina tetapi ke Palestina sebagai tanah lama yang baru yang memiliki ikatan keimanan dengan mereka. Lalu mulailah imigrasi ke tanah Baitul Maqdis itu dimulai, dan di zaman Turki Utsmani pada saat itu, maka imigrasi ini diterima dengan baik dengan syarat mereka tetap tunduk di bawah undang-undang Turki Utsmani yang memberi kebebasan beragama di Baitul Maqdis kepada semua bangsa dan semua agama, Kristen Ortodoks, Kristen Katolik, berbagai denominasi Kristen Protestan, hidup berdampingan secara rukun bersama kaum muslimin dan juga bersama orang-orang Yahudi yang telah menjadi penduduk di Baitul Maqdis selama berabad-abad. Kalau kita periksa sejarah konflik yang terjadi di tanah Baitul Maqdis, pertumpahan darah dan perpecahan selalu terjadi ketika Baitul Maqdis dikuasai oleh peradaban-peradaban di luar Islam. Sementara dalam naungan Islam, sejak dibebaskan oleh Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Khalid bin Al-Walid, dan sahabat-sahabat yang lain di masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, sampai masa datangnya pasukan salib pertama di tahun 1099 yang dipimpin oleh Godfrey de Bouillon, tanah suci Baitul Maqdis dan tanah Palestina semuanya berada dalam keadaan aman dan damai. Kemudian dari tahun 1099 sampai tahun 1187 terjadi pembantaian baik kepada Yahudi, Muslim, Kristen Ortodoks, dan unsur-unsur yang lain dari penduduk Baitul Maqdis, sampai Salahuddin Al-Ayyubi mengemban amanat umat Islam untuk membebaskan kembali Baitul Maqdis, didahului oleh Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zanki dan para pejuang serta ulama yang lain di tahun 1187. Antara tahun 1187 sampai dikumandangkannya deklarasi Balfour, Lord Arthur Balfour pada tahun 1916, Menteri Luar Negeri Inggris, yang kemudian merestui terjadinya imigrasi besar-besaran Yahudi Eropa menuju ke tanah suci Palestina. Juga dalam naungan Islam, Baitul Maqdis, tanah Palestina berada dalam keadaan aman dan damai, tidak ada masalah apapun. Sampai inilah perselingkuhan antara gerakan jahat Zionisme dengan imperialisme yang terjadi di tahun 1916. Lord Arthur Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, yang mendatangani deklarasi Balfour ini sebenarnya seorang yang sangat anti-Yahudi, yang sangat benci Yahudi, bahkan mengusulkan pemusnahan Yahudi di seluruh wilayah Inggris. Bahkan dia mengusulkan undang-undang kewarganegaraan Inggris yang mengeksklud orang-orang Yahudi agar tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan Inggris dan diusir dari Inggris. Tetapi dialah yang menandatangani deklarasi Balfour, menjanjikan kepada Lord Rothschild untuk bagi Inggris, begitu Inggris menguasai tanah Palestina setelah memenangkan Perang Dunia Pertama melawan Turki Utsmani pada saat itu, menjanjikan tanah Palestina bagi tempat untuk imigrasi Yahudi dari seluruh dunia. Maka seorang pakar sejarah Zionisme menyebut Zionisme adalah
anak tiri manja imperialisme. Anak tiri karena sebenarnya tidak dikehendaki, dibenci oleh orang-orang Eropa sendiri. Tetapi kemudian dituruti segala kemauannya karena kemauan Zionisme ini sejalan dengan kepentingan imperialisme untuk menginstal sebuah negara satelit pengendali di tengah-tengah dunia Islam yang mereka takuti. Inilah awal mulanya. Sehingga kemudian imigrasi Yahudi ke tanah Baitul Maqdis yang semula diterima oleh Sultan Abdul Hamid II. Tetapi ketika kemudian Theodor Herzl menawarkan berbagai macam suap, menawarkan berbagai macam harta, iming-iming kepada Abdul Hamid II untuk mengizinkan sebuah otonomi luas bagi Yahudi di tanah Palestina dan mengizinkan pembelian tanah-tanah di sekitar Baitul Maqdis ke semuanya untuk orang Yahudi. Beliau yang menentang ini akhirnya dijatuhkan dari tahta setelah kalahnya Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama. Lalu penguasaan Inggris terhadap Palestina, Prancis terhadap Suriah dan Lebanon, dan Inggris terhadap Jazirah Arab, Mesir, dan juga tanah Irak menjadikan mulusnya rencana Zionisme untuk menguasai tanah Palestina. Maka terjadinya Perang Dunia Kedua dan kemudian terjadinya Holocaust di Jerman hanyalah kelanjutan dari apa yang sudah terjadi sebelumnya. Kebencian yang memuncak dari orang-orang Eropa terhadap orang-orang Yahudi dimainkan isunya sedemikian rupa untuk kemudian mensahkan berdirinya negara Zionis Israel di tanah Palestina di tahun 1948 yang diawali dengan Nakbah, diawali dengan kenestapaan di mana diperkirakan antara 700.000 sampai 1 juta rakyat Palestina diusir dari rumahnya. Seperti diceritakan dengan kesaksian oleh Muhammad Hadid, bapaknya Bella Hadid, yang menceritakan ketika itu dia masih bayi. Bagaimana kemudian ayah dan ibunya menghuni satu rumah yang lalu orang-orang Yahudi dari Eropa pasca Holocaust ini datang dengan kapal-kapal memohon diterima. Sampai kemudian kakek dan nenek dari Muhammad Hadid ini menerima beberapa keluarga di rumah mereka. Kemudian ketika ibu dari Muhammad Hadid ini pergi ke rumah orang tuanya untuk persalinan. Ketika dia membawa bayinya setelah persalinan untuk kembali ke rumahnya sendiri, rumah itu sudah digembok dan diambil alih oleh para pemukim Yahudi yang datang dari Eropa ini. Hatta untuk mengambil selendang untuk menggendong anaknya ke dalam rumah, ibunda dari Muhammad Hadid ini tidak diizinkan. Dan kemudian dimulailah sejak saat itu Nakbah. Bagaimana saudara-saudara kita di tahun 1947 dan 48 ini dipaksa diusir dari rumahnya dan kemudian harus keluar dari bumi Palestina menuju ke wilayah-wilayah lain, termasuk ke Suriah, ke Lebanon, ke Jordania, ke Mesir, dan sebagian dari wilayah Baitul Maqdis menuju ke Gaza. Jadi orang Gaza ini adalah orang yang pernah terusir leluhurnya dalam Nakbah di tahun 1947 dan 48. Dan apa yang dipraktekkan oleh negara Zionis sampai hari ini adalah bentuk penjajahan yang paling menjijikkan yang ada di muka bumi. Penjajahan yang disertai dengan displacement. Kalau dulu penjajah Belanda menjajah negara kita, menjajah tanah air kita Nusantara tercinta, itu memang mengeruk kekayaan habis-habisan. Tetapi tidak diiringi dengan mengusir penduduknya untuk menggantikannya dengan penduduk yang lain.
Yang terjadi di Palestina adalah bukan cuma pengerukan kekayaan, tetapi displacement dengan genosida, dengan ethnic cleansing, dengan pengusiran, dengan pembunuhan, dengan pembantaian. Penduduk aslinya dipaksa untuk pergi, supaya mereka bisa mengisi tanah ini dengan penduduk sesuai dengan keinginan mereka. Ini adalah satu bentuk yang paling jahat dari kolonialisme dan imperialisme. Dan kita menyaksikan dengan terang benderang negara apartheid Israel yang didirikan di atas supremasi ras Yahudi, di mana kemudian warga negara non-Yahudi tidak memiliki hak-hak sebagaimana yang dimiliki oleh warga negara Yahudi, negara Israel. Kita tahu saudara-saudara kita, penduduk Palestina yang terperangkap di wilayah yang terjajah, Al-Muhtalah, untuk sampai ke tempat kerja mereka harus melalui pos-pos pemeriksaan yang sangat banyak dengan dinding-dinding tembok apartheid yang tingginya 4-7 meter. Untuk sampai ke tempat kerja seorang penduduk di tepi barat, ini bukan Gaza, di Ramallah, di Jenin, di Baitul Maqdis sendiri, di Yerusalem, kemudian di Hebron, dan tempat-tempat lain. Satu kali jalan ke tempat kerjanya mungkin melewati 3 atau 4 pos pemeriksaan. Demikian pula anak-anak kita yang sekolah, bahkan juga pasien-pasien yang hendak ke rumah sakit. Dan di setiap pos pemeriksaan itu, pelecehan, penghinaan, bahkan pembunuhan bisa terjadi dengan sangat mudah. Dan ini dialami setiap hari. Sehingga apa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun lalu sebenarnya adalah sebuah serangan umum 1 Maret ala Palestina. Kita tahu dalam agresi militer Belanda kedua 18 Desember 1948, ibu kota Yogyakarta dikuasai oleh penjajah Belanda. Dan Belanda mengumumkan kepada seluruh dunia dengan ditangkapnya Presiden Soekarno, dengan ditangkapnya Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menteri Sultan Syahrir, Menteri Luar Negeri Agus Salim, dan menteri-menteri lainnya. Kemudian mereka diasingkan ke Bangka. Maka Republik Indonesia telah tamat, TNI-nya sudah dilumpuhkan, dan tidak lagi ada unsur-unsur yang bisa disebut sebagai sebuah negara. Itu pengumuman Belanda ke seluruh dunia untuk meneguhkan klaimnya bahwa negara Republik Indonesia sudah tamat dan tidak ada lagi, sehingga untuk mengatur ketertiban umum di seluruh wilayah yang membentang dari Sabang sampai Merauke itu diperlukan sebuah pemerintahan sipil Belanda yang disebut sebagai NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Itu propaganda Belanda ke seluruh dunia di 18 Desember 1948. Kita beruntung dan berutang kepada bumi Banyumas Raya, wabil khusus Purbalingga, dengan seorang yang paru-parunya tinggal sebelah, berusia masih muda, menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, dengan kegigihannya mengatakan, saya menolak untuk menyerah. Ketika Presiden Soekarno menawarkan agar dia ikut supaya mendapatkan perawatan medis yang memadai sepanjang sakitnya, dia memilih, izinkan saya Kanda untuk berjihad, saya akan bergerilya. Dan mulai hari itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman memimpin gerilya dari atas Tandu, dari kota Yogyakarta bergerak ke selatan, menuju ke Parangtritis, melewati Kretek, kemudian terus naik ke atas, melewati Panggang ke arah Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul terus ke arah timur, menuju ke Pacitan, menuju ke Tulungagung, menuju ke Trenggalek, melalui Ponorogo ke arah Kediri, dari Kediri kemudian menuju ke Madiun, dari Madiun ke Magetan, ke Ngawi, terus berpusar sampai hari ini rute gerilya beliau dinapaktilasi oleh orang-orang sehat,
dalam kepramukaan pun semua merasakan kepayahan yang luar biasa. Bagaimana dulu seorang yang paru-parunya tinggal sebelah itu memimpin gerilya itu demi membuktikan satu hal, TNI masih ada, negara Indonesia masih ada, dan dengan sebuah siasat cerdik yang diinisiasi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Sultan Yogyakarta pada saat itu, melalui penghubung Letnan Kolonel Soeharto, dan dieksekusi dengan sangat manis 6 jam di Jogja, serangan umum 1 Maret 1949. 6 jam itu cukup untuk membuktikan kepada dunia Indonesia masih ada. Dan apa yang terjadi di Gaza pada tanggal 7 Oktober adalah sama. Karena beberapa bulan sebelum 7 Oktober, Benjamin Netanyahu di hadapan konferensi Arab Israel mempresentasikan peta baru Timur Tengah yang menghapus keseluruhan negara Palestina, termasuk merencanakan displacement Gaza, di mana seluruh penduduk Gaza akan digiring menuju ke Sinai, gurun Sinai di wilayah administrasi di bawah Mesir, kemudian seluruh wilayah ini akan resmi menjadi wilayah negara Israel. Dan dengan ini mereka hendak memaksakan supaya negara-negara Arab menerima normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, karena mereka tidak punya pilihan. Karena negara Palestina sudah tidak akan ada dalam beberapa bulan ke depan. Arab Saudi, Mesir, dan berbagai negara lain ditekan untuk menyetujui proposal ini. Maka 7 Oktober membuktikan perjuangan Palestina masih ada. Perlawanan Palestina masih ada. Menunjukkan kepada dunia Palestina belum selesai. Dan begitu kemudian agresi dilangsungkan oleh negara Zionis, pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, di 7 Oktober itu dia sesumbar di Knesset. Dalam 2 minggu kami akan selesaikan Gaza. Seluruh infrastruktur perlawanannya Hamas akan hancur. Seluruh pemimpinnya akan kami bunuh dan kami tangkap. Dan seluruh pejuang ini akan habis. 2 minggu. Hari ini sudah berapa bulan? 9 bulan. 8 menuju 9 bulan. Dan Israel, Zionis ini gagal mencapai seluruh tujuan objektifnya. Abu Ubaidah masih konferensi pers. Yahya Sinwar masih terus memimpin gerilya. Terowongan-terowongan perjuangan saudara-saudara kita Brigadir Izzuddin Al-Qassam masih eksis. Sandra-sandra yang dengan sesumbar akan dibebaskan dalam waktu sepekan, sampai hari ini masih ditahan. Kalaupun ada yang meninggal justru karena agresi Israel sendiri. Penduduk Gaza dengan penuh keteguhan luar biasa, tidak ada yang ingin meninggalkan Gaza. Bertahan di dalam apapun yang terjadi, tanpa listrik, tanpa air, dengan suplai makanan yang sangat terbatas. Teguh bertahan. Saya ditanya, Ustadz kenapa masih optimis tentang Gaza dengan 186.000 orang sudah jadi syuhada? Pak, di tahun 1967, Mesir, Jordania, Lebanon, Suriah, 4 negara di backup oleh Arab Saudi, Irak, Libya. Di tahun 1967, berperang melawan negara Zionis. Apa yang terjadi pada perang itu? Di hari kelima, negara-negara ini semua menyatakan menyerah total. Sampai ketika itu Sinai, wilayah Mesir, dan dataran tinggi Golan milik Suriah diambil alih oleh Israel. Sinai sudah dikembalikan dengan perjanjian Camp David, sementara dataran tinggi Golan sampai hari ini masih dikuasai oleh Israel. 5 hari, Pak. Gabungan berapa negara? 4 negara disokong 3 negara, 7 negara. Itu di hari kelima nyerah. Sudah hari keberapa sekarang di Gaza dan Gaza tidak menyerah. Lan narka, kata mereka. Lan nastaslim. Kami tidak akan pernah
tunduk, kami tidak akan pernah menyerah. Dan itu diungkapkan oleh anak-anak kecil, sampai orang dewasa, sampai manula, sampai lansia, perempuan. Mereka mengatakan tidak akan menyerah. Dan itu yang kita lihat sekarang. Maka negara Zionis ini, anak tiri manja dari imperialisme ini, tantrum Pak. Sehingga yang dia lakukan sekarang ini sudah tidak ada lagi perang dengan objective goals. Perang dengan sasaran yang jelas, nggak ada. Yang ada adalah serangan membabi buta. Karena mereka tidak punya pilihan. Menghancurkan infrastruktur perjuangan, nggak bisa. Gerilyanya Hamas terus berjalan. Setiap ada pasukan Israel infiltrasi masuk, jadi sasaran, segitiga. Segitiganya warna apa itu? Merah. Tak, dua, selesai. Dan insya Allah ini amal jariyahnya untuk Indonesia. Karena ketika saya berada di Gaza tahun 2012 dan 2013, saya tahu betul ternyata salah satu bahan bacaannya para pejuang Gaza adalah Fundamentals of Guerrilla Warfare yang ditulis oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution menulis buku ini dari gurunya, sanadnya kepada gurunya, Jenderal Besar Sudirman. Itu bahan bacaannya para pejuang. Sebagaimana buku ini dibaca oleh Ho Chi Minh, pemimpin gerilya yang di Vietnam mengalahkan Rambo Amerika Serikat. Rambo kan menangnya di film. Di Vietnam habis-habisan. Yang diajarkan di Akademi Militer Sandhurst-nya Inggris, West Point-nya Amerika, sampai Breda-nya Belanda. Ini buku ini menjadi bahan ajar wajib, Pak. Fundamentals of Guerrilla Warfare. Ilmunya dipraktekkan Jenderal Besar Sudirman, ditulis oleh Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Kalau ditarik ke atas sanadnya sampai kepada Raden Ayu Munteng, istri dari seorang ulama besar di Banyumas Raya ini. Raden Ayu Munteng ini janda Raden Basah Mertonegoro sekaligus putri kesayangan Pangeran Diponegoro. Sanad ilmu gerilyanya dari sana. Ini yang luar biasa. Sampai sekarang itu masih mereka jadikan sebagai panduan untuk melaksanakan perang gerilya yang luar biasa. Dengan terowongan-terowongan yang mereka juga mengambil referensi dari teman-teman di Vietnam ketika gerilya melawan Amerika di tahun 70-an. Dan yang lebih perlu kita ungkap, buka-bukaan tentang Gaza ini adalah sebab dari resiliensi ini, daya tahan luar biasa yang ada di Gaza ini. Saya ingin menceritakan apa yang saya lihat dan saya dengar di tahun 2012 ketika Allah memberikan amanah ketika itu kepada kami para relawan Indonesia mengantarkan amanah rakyat Indonesia ke Gaza pasca Al-Asful Ma'kul, perang yang juga terjadi yang pada waktu itu menjadikan syahidnya Syekh Ahmad Al-Ja'bari, salah satu pemimpin murabbi agung dari Brigade Izzuddin Al-Qassam. Ketika itu kami berangkat 5 orang. Karena Mesir sedang dipimpin oleh Presiden Muhammad Mursi, menjadi relawan di zaman itu nikmat sekali. Sekarang teman-teman relawan di Mesir cerita, mereka tidak diizinkan meninggalkan Kairo, apalagi menuju ke arah Rafah. Semua pengangkutan bantuan dari Kairo ke Rafah itu hanya boleh ditangani oleh sebuah perusahaan Mesir yang ditunjuk. Dan dulu sebelum 7 Oktober biaya administrasi untuk mengangkut, jadi membayar izinnya Pak, untuk mengangkut bantuan dari Kairo ke Rafah perbatasan Gaza itu hanya $100. Sekarang $1.500.
Itu biaya administrasi, biaya izin, bukan biaya transportasinya. Agak-agak Fir'aun memang sekarang. Jadi, subhanallah. Sementara dulu zaman Mursi, kita itu jalan dari Kairo ke Rafah, itu dikawal sama polisi dan tentara Mesir. Pakai nguing-nguing lagi, Pak. Saking luar biasanya. Diperlakukan dengan sangat hormat. Masuk ke Gaza melalui pos perlintasan Rafah. Begitu memasuki pintu Rafah itu, Masya Allah. Saya kemarin cerita di Purbalingga. Saya sepanjang menginjakkan kaki di 5 benua belum pernah ketemu pos imigrasi seramah, sebaik hati, seasik di Gaza. Waktu itu Gaza di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ismail Haniyah. Jadi ketika itu kita kan kalau masuk imigrasi itu dak-dik was-was ya, gitu ya. Masuk negara lain itu harus kemudian hadap kamera, di-scan retina, di-foto wajah, scan sidik jari, itu kan itu horor ya saya. Tapi di Gaza, ketika dokumen kita, paspor kita diurus, kita itu dipersilahkan duduk di ruang tunggu, disuguh teh dan kopi, juga kurma. Lalu diajak jalan-jalan melihat museum mini perjuangan rakyat Gaza. Di situ ada bagaimana Syekh Ahmad Yasin membina perjuangan di Gaza sampai beliau syahid di rudal. Bagaimana Dr. Abdul Aziz Arantisi dan lain sebagainya. Di situ ada profil para pejuang dan sejarah perjuangan. Begitu selesai, paspor dikembalikan, kami kemudian dibawa ke kota Gaza. Kalau Rafah ada di selatan, kota Gaza ada di tengah. Di bagian utara ada Jabaliyah, ada Syuja'iyah, dan lain sebagainya, wilayahnya. Jadi waktu kami berangkat sebagai relawan itu sudah di briefing oleh koordinator. Nanti kalau di sana harus jalan kaki, siap, siap. Nanti kalau di sana itu harus naik kereta keledai, siap, siap. Nanti kalau di sana tidurnya di tenda, siap, siap. Nanti di sana kalau makannya sehari 2 kali itu pun sisa-sisa remah-remah roti, siap, siap. Kita itu sudah di briefing seperti itu. Begitu sampai di pintu Rafah itu masuk, kita disambut, diangkut pakai mobil Hyundai H1 seri terbaru. Saya juga bingung dari mana ini masuknya. Ternyata saya baru tahu di zaman itu ya, di zaman Mursi dan Ismail Haniyah itu, terowongan antara perbatasan Gaza dan Mesir itu untuk memasukkan berbagai macam barang dan bantuan itu ada yang ukurannya kontainer bisa masuk. Jadi terowongannya itu di wilayah Mesir bentuknya warehouse, gudang. Jadi ada truk masuk ke gudang itu, terus turun. Muncul-muncul sudah di gudang lagi, tapi gudangnya di Gaza gitu. Zaman itu. Qadar Allah perjanjian di tahun 2015 antara Presiden Abdul Fattah As-Sisi dengan Israel pada saat itu mengharuskan terowongan-terowongan itu dibombardir oleh Angkatan Udara Mesir. Jadi kita sudah tidak tahu lagi berapa banyak terowongan yang masih tersisa dan bertahan. Kalau dulu datangkan mobil masuk ke Gaza itu ya itu lewat begitu. Dan lain sebagainya. Masya Allah. Itu yang terjadi. Kita dijemput, ditempatkan di sebuah apartemen, bagus, nyaman, makanannya enak Pak. Kan kita komplain sama relawan lokal Gaza itu. Ini jihadnya sebelah mana ini kalau begini ini? Oh kami niat sini tuh berjuang kok kalian manjakan seperti ini. Tenang, kalian kesini itu sudah berjuang. Mewakili seluruh rakyat Indonesia. Kalian tamu kami, tugas kami memuliakan tamu. Lah ya tapi kenapa tempatnya harus sebagus ini? Ini kan boros gitu. Enggak, tenang saja. Tempat ini sering diserang jajah tempur Israel. Jadi kalau kalian bercita-cita syahid, di sini insya Allah peluangnya besar. Bismillah lah gitu ya, tawakalna ala Allah. Dan Masya Allah, di situ kami merasakan seperti apa Gaza. Mereka selalu mengatakan kepada kita orang Indonesia, kalian itu dari sisi jarak dengan kami yang paling jauh. Tetapi kalian adalah yang paling dekat di hati kami. Paling repot Pak, di sana itu bakdo maghrib. Kita ikut sholat maghrib bersama-sama di sana, itu nanti rebutan orang itu.
Ta'al ya akhi, ala asya ma'ana. Ayo, makan malamnya di rumah saya ya. Makan malamnya di rumah saya. Dan itu kalau dituruti ba'da maghrib sampai isya, kita bisa harus mampir 5 sampai 7 rumah. Itu kan harus ngatur perut. Karena kalau mereka nyuguh kok tidak dimakan sama sekali, tersinggung. Saking ingin memuliakan tamunya. Baiknya luar biasa. Yang lebih menakjubkan Bapak Ibu, ini saya buka-bukaan betul, ketika itu kami sebagai relawan itu dititipi amanah dari Indonesia, yang kami bawa dalam kesempatan itu saya ingat betul, itu 7 miliar rupiah, kita bawa dalam bentuk dolar dan euro supaya lebih ringkes kan itu. Apa yang terjadi Pak? Ketika kita menyerahkan bantuan itu, yang kalau tiba di sana bantuan segitu itu endi mau kata orang Jawa. Lah, pancen penjajah gue blegidik, pol blegidik, hancur-hancuran kok di mana-mana tidak ada yang bisa kita lihat lagi. Lah bawa duit segitu itu tuh buat apa begitu? Endi mau istilah orang Jawa ya kepake langsung habis lah kayak gue. Jadi subhanallah. Yang menakjubkan adalah itu uang kami serahkan kepada perwakilan Kementerian Sosial dan Kementerian Agamanya Palestina di bawah Perdana Menteri Ismail Haniyah ketika itu. Apa Pak yang dikatakan mereka? Termasuk lembaga-lembaga sosial yang siap menyalurkan yang juga dikumpulkan oleh Kementerian Sosial yang ada di situ. Mereka sepakat mengatakan begini. Saudara-saudara Indonesia yang tercinta, kami terima apa yang kalian antarkan untuk kami ini. Insya Allah pahalanya utuh sempurna di sisi Allah. Tapi kami ingin merepotkan kalian lagi. Kami memohon kepada kalian. Ini kami bagi 2. Kami terima semuanya tapi kami bagi 2. Separuh untuk kami tasarrufkan kepada warga Gaza. Tetapi separuh kami titip untuk saudara-saudara kami di Suriah. Tolong bawa balik. Nanti salurkan ke saudara-saudara kami di Suriah. Karena mereka juga sedang mengalami musibah. Pada saat itu krisis Suriah terjadi. Jadi, saya membayangkan tarbiyah macam apa yang membuat orang-orang ini sebegitu kuatnya persaudaraan, ukhuwahnya, tarahumnya, kasih sayangnya, cintanya. Bukan hanya untuk diri mereka yang sedang kekurangan, tetapi untuk saudara-saudaranya di Suriah. Bapak Ibu, kami di pesantren masyarakat Merapi Merbabu, di lereng Merapi Merbabu itu mengelola 2 TK namanya TK Al-Aqsa. TK Al-Aqsa yang ada di lereng Merapi Merbabu ini dulu dibangun dari dana iurannya para pengungsi Palestina di Suriah dan Jordania ketika mendengar Gunung Merapi meletus. Anda bayangkan, itu pengungsi. Ngumpulin dana, dikirim ke Indonesia, nyumbang untuk musibah erupsi Merapi 2010. Dalam soal kemuliaan ini, luar biasa Pak. Apa yang mereka tunjukkan kepada kita. Cerita tidak berhenti sampai di situ. Ba'da subuh kami mengikuti halaqah Quran. Dan dari situ kami tahu ternyata halaqah Quran di seluruh Gaza itu kompak. Ba'da subuh bapak-bapak. Ba'da asar sampai maghrib ibu-ibu remaja putri. Ba'da maghrib dan ba'da isya remaja putra dan anak-anak laki-laki. Dan itu berjalan di seluruh Gaza. Kami berkenalan dengan Dr. Abdurrahman Jamal mengepalai namanya Darul Quran wa Sunnah. Di bawah koordinasi beliau ada 40.000 hufat mutqin. Ada 40.000 penghafal Al-Quran yang sekaligus muallimul Quran, guru Al-Quran di seluruh wilayah Gaza, siap menerima hafalan Anda di berbagai masjid, di rumah sakit, di apotek, di toko-toko, di pasar. Jadi di setiap tempat itu ada tahfidz corner, Pak. Kita antri di apotek mau ambil obat, masih nunggu, bisa setor hafalan dulu. Kita antri di rumah sakit, nunggu dipanggil dokter, pasien-pasien bisa setor hafalan dulu.
Kita bahkan bapak-bapak nganter istrinya belanja ke pasar, di pasar itu ada tahfidz corner, bisa setor hafalan dulu. Saking kokohnya mereka, kemudian seriusnya mereka menggarap mengelola soal Quran ini. Dan ketika kami berhalaqah Quran, itu kan masjidnya masjid kampung, bukan masjid gede, Pak. Masjid kampung. Tapi yang mimpin halaqah Quran di masjid ini ternyata bukan sembarang orang. Doktor Ulumul Quran lulusan Universitas Damaskus. Jadi Gaza itu daerah paling literate di dunia, Pak. Rasio jumlah antara S1 terhadap jumlah penduduk, rasio jumlah S2 terhadap jumlah penduduk, rasio jumlah S3 terhadap jumlah penduduk tertinggi, Pak. Gak ada yang lain. Damaskus kalah, Amman kalah, Yaman, San'a maupun Hadramut kalah. Makkah, Madinah, Riyadh kalah, Jeddah kalah, Kuwait, Doha, Dubai, Abu Dhabi kalah semua. Proporsi jumlah S1, S2, S3 berbanding jumlah penduduk. Tertinggi di Gaza. Dan ini kemudian Masya Allah kita diajar baca Quran pelan-pelan. Dari situ saya tahu baca Quran itu anugerah Allah. Tidak semua orang yang bicara bahasa Arab lancar membaca Quran. Karena mungkin ya dibayangkan sudah terlalu terbiasa ngapak. Bersatu kita kompak, bicara kita ngapak. Loh kok disuruh membaca bahasa Jawa hanya caraka. Ya terbata-bata pada baik. Gitu. Tadi MC bilang asalnya dari Magelang. Saya juga pesantren kami, pesantren masyarakat Merapi Merbabu itu di kawasan Sawangan, Kabupaten Magelang. Sehingga kalau di sini ngapak-ngapak, saya itu gampang kesetrum. Kalau di daerah ngapak ya ikut ngapak. Kalau di Magelang ya ikut logat Magelang. Logat Magelang itu ada ceklukannya naik, Pak. Yuk dos pundi nggih, nek ngoten niku nggih. Nah, itu Magelang, Pak. Kalau di Jogja ya pakai J. Piye J? Ora J. Ho J, itu Jogja. Kalau di Solo no. Iya no. Ora no. Piye no, itu Solo. Kalau di Surabaya itu penekanannya di depan. Pedes banget menjadi wedes. Kon kalau parkir jangan duduk situ tuh kalau hujan jemek semua. Nah itu. Tapi kalau ke Malang itu penekanannya di belakang. Ke Malang ke arah timur itu penekanannya di belakang. Pedes banget jadi pedewes. Pedewes gitu. Makanya ada Mas Wawan Saktiwan, bayu gitu. Itu sering gampang kesetrum. Nah, ternyata saudara kita di Palestina juga karena logatnya sehari-hari Amiyah Gazawi, maka baca Quran juga tidak selalu mudah untuk mereka. Ya lucunya, bukan lucu tapi Masya Allah haru kita. Salah satu saudara kita yang baca Qurannya itu sering dibetulkan oleh Syekh. Yang kalau itu orang Indonesia, besoknya lagi nggak berangkat, Pak. Karena dibetulinnya sering. Itu kan ngapoi ya. Besok meneh gak usah mangkat, wes kakean dibenerno ngisin-isin gitu kan. Itu enggak. Besoknya ya berangkat lagi. Tapi beliau menasihati begini, Masya Allah. Wahai saudara-saudara kami paling kami cintai yaitu Indonesia, belajarlah dari kami. Kami dulu meninggalkan Allah, meninggalkan Quran, meninggalkan ibadah, maka Allah meninggalkan kami dan menjadikan kami terhina di kaki penjajah. Di antara kami ada yang mencari kemuliaan, setelah itu dengan senjata tetap hina. Di antara kami ada yang mencari kemuliaan dengan jabatan, tetap tambah hina. Di antara kami ada yang mencari kemuliaan dengan harta, tetap tambah hina. Di antara kami ada yang mencari kemuliaan dengan seragam, tetap tambah hina. Semuanya tambah hina. Kami makin hina, makin terpuruk, makin parah sampai ada seorang yang kakinya lumpuh, memakai kursi roda, penyakitnya parah, suaranya lirih kayak anak kecil. Namanya Syekh Ahmad Yasin. Lalu beliau mengajak kami kembali ke masjid, sholat berjamaah terutama subuh.
membaca Al-Quran sedikit demi sedikit, menghafal ayat demi ayat, lalu ngaji memahami Quran pelan-pelan, terus begitu sampai beliau itu dulu dilecehkan sama pejuang-pejuang yang lain. Karena beliau selalu bicara tentang membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Baitul Maqdis, memerdekakan Palestina. Tetapi orang-orang itu mengatakan kepada Syekh Ahmad Yasin, lah katanya mau membebaskan Palestina, memerdekakan Masjidil Aqsa. Kok tiap hari kerjaannya cuma ngaji. Ini loh, ayo pegang senjata kayak kami. Tapi Syekh Ahmad Yasin istiqomah itu loh, yang anak-anak kecil yang ngaji pertama beliau itu namanya Ismailania, namanya Yahya Sinwar, namanya Khalid Mish'al, namanya Abdul Aziz Rantisi rahimahullah. Ini nama-nama yang dulu anak-anak kecil ngaji di sekitar beliau itu. Yang kemudian beliau tarbiyah, beliau didik luar biasa. Hari ini kalau mereka konferensi pers bisa bikin Tel Aviv terguncang. Penyiapan yang luar biasa. Beliau istiqomah. Diolok-olok kayak apapun, kata beliau, inilah jalan perjuangan yang mungkin di mata orang terasa panjang dan lama, tapi saya jamin inilah jalan tercepat menuju kemuliaan Islam dan kemerdekaan Palestina. Maka itu Pak yang kita lihat. Masya Allah. Di Gaza kekuatannya adalah tarbiyah Qur'aniyah. Dan itu hidup. Ibu-ibu itu duduk-duduk bareng-bareng. Tak kira gosip. Petanan kalau cara sini gitu ya. Nyari kutu gitu. Ibu-ibu ngumpul itu ternyata saling menyimak hafalan Qur'an nih. Ada bapak-bapak di sela bekerja di pasar ikan. Dodolan iwak. Tapi sambil nungguin pembeli, lisannya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Dulu waktu mau pulang itu, tahun 2013 mau pulang dari Gaza itu, dilematis Pak. Satu sisi, nikmat tinggal di sini nih bersama orang-orang ini. Pengen juga, mungkin kalau diizinkan Allah syahid di situ. Tapi kelingan di Indonesia masih punya utang Pak. Wah ini kalau punya utang di Indonesia, syahid-syahidnya pun masih punya masalah nanti di akhirat, namanya utang gitu. Dan itu salah satu dilema berat dalam hidup saya, akhirnya harus pulang. Dan sampai saat ini kita masih mengupayakan lagi, bismillah mudah-mudahan bisa segera membawa bantuan ke Gaza. Kami di Baitul Mal Merapi Merbabu Pak, masih ada 45 kontainer kerjasama dengan Al Khair Foundation yang masih tertahan di Mesir, belum bisa masuk ke Gaza. Mohon doanya mudah-mudahan segera bisa kita ikhtiarkan untuk menjadi penyambung semangat perjuangan saudara-saudara kita di sana. Saya menghindari istilah infak, menghindari istilah sedekah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Saya memilih menggunakan istilah hadiah. Karena kalau infak itu kayaknya kok kita di atas, dia di bawah. Padahal mereka lebih mulia daripada kita, mewakili umat Islam sedunia, mempertahankan Baitul Maqdis, mempertahankan tanah wakaf Palestina yang diwakafkan Sayyidina Umar bin Khattab, mempertahankan kiblat pertama, mempertahankan masjid yang dibangun kedua di atas bumi, mempertahankan masjid suci ketiga, mempertahankan yang bahkan Rasulullah sudah menubuatkan tentang mereka. Di mana Rasulullah SAW bersabda, di antara ribat paling afdal di akhir zaman adalah ribatu Asqalan. Ribat di Asqalan. Asqalan itu di mana? Asqalan itu ya dulu yang disebut Asqalan itu kota Asqalan sampai ke seluruh wilayah Gaza saat ini. Itu di masa Rasulullah SAW. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dari situ. Nah sekarang Asqalan itu ada di sebelah utara Gaza, berbatasan dengan Gaza, dan Gaza seakan-akan dipisah dari Asqalan. Padahal dulu ini satu kesatuan. Maka kalau dalam Manaqibus Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi disebutkan Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza, waqila fi Asqalan, atau di Asqalan. Jadi itu tempat kelahirannya Imam Syafi'i.
Ini Gaza ini dengan segala keistimewaannya adalah tempat ribat yang paling utama. Tempat jihad yang paling utama. Dan kita insya Allah menyaksikan tahap demi tahap kehancuran penjajah jahat Zionisme ini dimulai dari Gaza. Makanya kemarin Abu Ubaidah membacakan ayat di awal perang ini. Wa idza jaa wa'dul akhirat liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wal yutabbiru ma 'alau tatbira. Dalam surat Al-Isra ketika Allah membahas kehancuran dan kerusakan kedua yang dilakukan oleh Bani Israel di muka bumi, maka Allah menyatakan apabila datang janji kedua di mana kalian merajalela memberi kerusakan kepada muka bumi, menghancurkan harta dan ternak, membunuh nyawa manusia dan menumpahkan darah, maka Allah akan menghukum kalian dengan menjadikan adanya satu kaum yang berjihad melawan kalian, dan hasil pertama dari jihad kaum itu adalah liyasu'u wujuhakum, untuk memburukkan wajah kalian. Yang kedua, waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah, dan untuk membuat mereka kembali memasuki Masjidil Aqsa sebagaimana dahulu pertama kali mereka memasukinya dengan penuh kemuliaan. Walitabbiru ma 'alau tatbira, dan kemudian mereka akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya. Itu janji Allah. Maka ini sudah tahap pertama, liyasu'u wujuhakum. Pak, 10 tahun, 15 tahun yang lalu saya tidak terbayang image-nya Israel Zionis akan sehancur hari ini. Dulu itu masih di cover berita-beritanya Fox News, berita-beritanya BBC, berita-beritanya AFP, berita kantor berita seluruh dunia itu kalau beritakan tentang Israel itu selalu bias. Misalnya kalau mengatakan penduduk Palestina itu tewas, mati, dead. Tidak dikatakan bahwa dibunuh, tapi mati, tewas. Tapi kalau ada warga negara Israel misalnya menjadi korban serangan balasan, maka kalimatnya dibunuh oleh teroris. Politik kebahasaannya berita sampai seperti itu. Semua berita 10-15 tahun yang lalu itu masih melekatkan Hamas sebagai teroris, nyerang dengan bom bunuh diri, nyerang dengan pisau, nyerang dengan cara-cara yang barbar. Itu dulu. Sekarang tidak. Sampai-sampai mahasiswa-mahasiswa kampus-kampus besar di Amerika, generasi mudanya, generasi Z, generasi Y yang kemudian sekarang ada di Amerika itu jauh lebih melek tentang Palestina daripada mahasiswa Indonesia. Demonya mereka lebih rajin daripada kita, sampai memblokade kampusnya. Sampai memberi nama baru untuk aula kampusnya dengan nama-nama syuhada Palestina. Karena sudah sangat terang benderang. Si anak manja, anak tiri manja, imperialisme yang bernama Zionis ini sebenarnya sedang senjakala. Karena di Amerika orang mulai sadar, loh kita ngapain tiap waktu ngirim bantuan senjata, pasokan logistik sebegitu banyaknya for free, gratis buat Israel. Apa hasilnya buat kita? Tapi itulah politik. Karena yang menguasai elit Amerika masih AIPAC, maka yang debat capres, simbah, tuyu. Pikun. Pikun sih bahasa ngapake apa Pak? Pikun. Iya sih jenis pikun, sih jenis bergidik. Bukan yang viral, sih bergidik. Gitu. Joe Biden dan Donald Trump itu, ya Allah kita ngelihatnya. Amerika ini gak enak orang noman. Gak ada orang muda kah? Sampai seperti itu yang terjadi. Tapi di kalangan generasi mudanya kita sudah paham semua.
Demo-demo terbesar di Eropa tahun ini semuanya demo tentang Palestina. Hatta di Paris, hatta di Amsterdam, hatta di London, hatta di Berlin. Yang Berlin itu dulu orang nyalain Israel itu bisa ditangkap antisemit. Saking traumanya dengan Holocaust. Itu orang Jerman tuh paling takut ngomong untuk mengkritisi Israel. Sekarang luar biasa, Pak. Nggak takut mereka untuk bicara kebenaran ini. Liyasu'u wujuhakum. Makanya kemudian Abu Ubaidah mengatakan, jaga wudhu kalian. Karena besok kita akan sholat bersama di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka. Karena janji Allah begitu urutannya. Ba'da liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulal masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Ini insya Allah hanya soal waktu. Ini optimisme kita. Tapi saat korbannya sudah betul, maka apa yang diikhtiarkan teman-teman kita dari Afrika Selatan di International Court of Justice, bahkan kemudian sekarang salah satu prosekutor dari ICC di Den Haag, International Criminal Court, sudah mengeluarkan surat buron untuk Netanyahu dan Yoav Galan. Itu progres luar biasa, Pak. Biyen gak mungkin itu. Hil yang mustahil, kata Asmuni. Sekarang bisa-bisanya keluar waran satu surat untuk menjadikan keduanya sebagai buronan. Itu wes kemajuan luar biasa. Meskipun itu belum cukup. Tapi ini sudah waktunya kita juga ikut bergerak. Bersama saudara-saudara kita Spanyol, saudara-saudara kita Amerika Latin, yang kemudian semuanya sudah menyerukan agar dibentuk satu State of Palestine dengan hak-hak penuh, menjadi keanggotaan penuh di PBB, diakui secara internasional. Juga bagaimana kemudian menyeret penjahat perang Zionis ini segera ke pengadilan HAM internasional. Juga untuk kemudian kita semua terus berdoa, menggalang donasi untuk menghadiahkannya kepada mereka, saudara-saudara kita di Gaza, plus sampai kemudian kita lanjut boikot, siap. Kita itu boikot targetnya bukan membangkrutkan perusahaan itu, tapi membuat perusahaan itu mikir-mikir lagi untuk terus mendukung genosida. Supaya mereka menarik dukungan-dukungannya kepada genosida. Kita paksa mereka untuk tidak lagi menjadi donor bagi genosida. Itu target kita. Termasuk kepada Amerika juga begitu. Piye carane Amerika nanti itu sudah di level tidak mendukung. Tidak nyumbang. Karena kalau tidak nyumbang ini anak tantrum ini habis lama-lama. Kalau tidak disumbang. Hanya itu. Kalau kita senang dengan Serikat Pekerja Pelabuhan Eropa yang kemudian menolak untuk merapatnya kapal-kapal yang mengangkut senjata untuk Israel. Juga Serikat Pekerja Pelabuhan di banyak negara sudah ikut boikot kepada kapal-kapal yang hendak memuat ataupun bersandar transit untuk membawa barang-barang ke negara Zionis ini. Ini hal yang kemudian kita lihat secara optimis, kita ke depan akan menyaksikan insya Allah Palestina terus bertahan, mereka bertahan, kita kuatkan, dan pasti Allah yang akan memenangkan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.